Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia, DA, Rektor Universitas Padjadjaran ke-11, Profesor Dr. Mertri Hanggono Ahmad, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, kepala satuan, kepala departemen, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Padjadjaran, ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, ketua BEM Kema Universitas Padjadjaran, pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, para orang tua wisudawan, para wisudawan, dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara yang membahagiakan ini, yaitu wisuda lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 2 tahun akademik 2020-2021. Pada wisuda gelombang 2 ini akan dilantik sebanyak 1.128 orang wisudawan yang akan dilakukan dalam 2 sesi wisuda, pagi dan siang hari. Diikuti secara daring oleh seluruh wisudawan dan undangan dari rumah masing-masing. Prosesi wisuda kali ini kembali dilaksanakan secara daring, mengingat situasi pandemi yang belum berakhir. UNPAD menyadari bahwa penyelenggaraan wisuda acara daring ini tidak sepenuhnya ideal. Namun saya yakin pelaksanaan daring ini tidak mengurangi kehikmatan prosesi wisuda yang dilakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan syukur kepada hadirin sekalian, di mana pada situasi sulit ini, karena pandemi COVID-19, yang berkepanjangan, saudara semua telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran yang kita cintai. Kami memiliki keyakinan bahwa saudara-saudara adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia yang akan berkarya di berbagai bidang, menjadi agen perubahan pada bidang keahlian dan profesinya masing-masing, dan juga akan menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan yang akan membawa Indonesia untuk bisa unggul dan memiliki daya saing global. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan. Pada bulan Juni 2020, Global Economic Prospect memperkirakan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi 5,2% pada GDP global yang diyakini sebagai resesi terberat sejak beberapa dekade terakhir di dunia, termasuk di Indonesia. Keadaan ini yang dipicu akibat pandemi yang berkepanjangan juga dipercaya akan meninggalkan bekas yang cukup dalam dikarenakan rendahnya investasi, penurunan kualitas sumber daya manusia akibat tidak berjalan baiknya sistem pendidikan, dan terjadinya fragmentasi perdagangan global, sistem supply, dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Sebagai masyarakat akademik, krisis ini memberikan hikmah pada kita semua agar segera melakukan aksi, sehingga pada saat krisis kesehatan ini sudah mulai bisa ditangani, insya Allah sudah ada vaksin,
maka penanganan dampak pada bidang kehidupan lain sudah bisa diantisipasi. Namun tetap kita harus menjaga kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan. Seperti hari ini kita tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan. Dalam menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi, Unpad tetap berkomitmen menghasilkan lulusan kompeten dan berketerampilan tinggi yang bukan hanya relevan dengan kebutuhan dunia kerja tentunya, terutama pasca pandemik atau saat ini sedang pandemik, tetapi juga menghasilkan lulusan yang mampu menyiapkan lapangan kerja yang berkontribusi pada berputarnya kembali kegiatan ekonomi di Indonesia. Unpad terbukti telah mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan menciptakan berbagai inovasi. Inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam riset, dan inovasi lainnya. Sehingga Unpad tetap bisa berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan difusi teknologi yang berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan bangsa untuk kesejahteraan atau kemaslahatan bersama yang berkelanjutan. Saya percaya lulusan para wisudawan yang berbahagia akan bisa berkiprah setelah hari ini. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, saat ini Universitas Padjadjaran berhasil masuk ke dalam pemeringkatan Times Higher Education atau THE, World University Rankings by Subject, di mana tahun 2021 ini, maka alhamdulillah pertama kali Unpad masuk ke dalam pemeringkatan tersebut, di mana pemeringkatan THE World University Rankings by Subject menilai secara spesifik bidang keilmuan yang ada di perguruan tinggi. Ada 11 klasterisasi bidang ilmu yang dilakukan penilaian oleh THE World by Subject. Tahun ini 5 bidang ilmu Unpad berhasil masuk ke dalam pemeringkatan. 5 bidang ilmu tersebut adalah Business and Economics peringkat 601 lebih, Clinical and Preclinical and Healthy peringkat 601 lebih, Engineering and Technology peringkat 800 sampai 1000, Life Sciences peringkat 801 lebih, kemudian Social Sciences peringkat 601 lebih. Kita bersyukur bahwa berarti para lulusan Anda semua sudah menggunakan label bahwa Anda lulusan Universitas Padjadjaran yang sudah mulai diakui reputasi akademiknya di internasional. Selain THE, lembaga pemeringkatan lain yaitu QS kembali merilis hasil pemeringkatan QS World University Ranking tahun 2021. QS World University Ranking memeringkatkan 1.000 universitas terbaik dari seluruh dunia dan Unpad ada di dalamnya pada peringkat 801 sampai 1.000, posisi ke-7 di Indonesia. Dan kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas akademik berstandar internasional di masa mendatang. Pada pemeringkatan ini, yaitu pemeringkatan QS World University Ranking by Subject, bidang studi medicine pada tahun 2021 menduduki peringkat 551 sampai 600 dunia. Dan ini merupakan peringkat ketiga di nasional. Dari data yang didapatkan pada sistem pemeringkatan, Unpad memiliki potensi yang cukup besar pada seluruh bidang keilmuan atau pada berbagai program studi, sehingga dengan kerja keras kita, tentu kerja keras kami, pimpinan, dan seluruh dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa,
Kita yakin tahun depan UNPAD akan memiliki posisi yang lebih baik lagi. Capaian ini adalah buah kerja keras dari seluruh sivitas akademika dan tentu saja masih harus kita perjuangkan bersama secara bahu-membahu. Sehingga insya Allah pada tahun 2024 UNPAD bisa mencapai peringkat 500 universitas berkelas dunia. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, dalam menjalankan misi pembelajaran, UNPAD saat ini terus melakukan penguatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini diyakini tidak hanya memperkuat sisi relevansi dan mutu akademik, menghasilkan lulusan unggul yang siap pakai, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih luas bagi mahasiswa, sehingga memiliki luaran pembelajaran yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pada semester lalu, lebih dari 2.000 mahasiswa telah mengikuti program Merdeka Belajar di luar UNPAD, dan lebih dari 3.000 mahasiswa luar UNPAD yang mengikuti program belajar di kampus UNPAD. Program ini akan diperluas mulai tahun ini bersama-sama dengan 11 perguruan tinggi negeri badan hukum dan kampus perguruan tinggi yang lainnya, termasuk di luar negeri. Sehingga tahun ini pelaksanaannya diharapkan akan makin memberikan luaran yang semakin baik. Peran Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran dalam bersinergi mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga diyakini akan memberikan hasil yang akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih tentu pada Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Atas dukungan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, ditargetkan lebih dari 100 instansi. Tentu adalah instansi pemerintah, instansi perusahaan swasta, akan digunakan untuk menjadi tempat magang bagi mahasiswa UNPAD. Peran Ikatan Alumni ini akan disinergikan dengan UNPAD dalam pengembangan kurikulum, sehingga menjadi lebih relevan dan mutunya tetap terjaga. Di bidang riset, UNPAD telah menerapkan strategi pengarus utamaan riset dan menyediakan skema hibah riset dan pengabdian pada masyarakat internal sebagai seed funding sehingga bisa berhasil mendongkrak performa publikasi di jurnal internasional bereputasi tentu internasional. Berdasarkan data terakhir, pada akhir tahun 2020, jumlah publikasi internasional UNPAD terindeks sudah melebihi 1.000, tepatnya adalah 1.118 publikasi. Ini pun akan menguatkan reputasi akademik UNPAD ke arah berreputasi internasional. Beberapa inovasi sebagai contoh kontribusi nyata UNPAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait menekan pandemi COVID-19, yaitu dihasilkannya dan telah dikomersialisasikannya hasil inovasi kita yang kita kenal dengan produk CEPAT, yaitu tes rapid COVID-19 berbasis antigen. Selain itu, telah juga dihasilkan hasil inovasi mesin ventilator portable yang dikembangkan bersama ITB, dan juga kita sudah menerapkan pemantauan kondisi pandemi menggunakan software Amari yang telah digunakan juga di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Sehubungan dengan prestasi tersebut, saya sampaikan apresiasi kepada para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras untuk mencapai prestasi yang membanggakan tersebut. Kita yakin dengan terus meningkatkan kinerja dan senantiasa berkolaborasi, maka performa riset kita di tahun 2021 akan lebih baik lagi. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran yang telah bekerja keras dan berhasil memperoleh prestasi yang sangat membanggakan. Tentu saja tidak semua bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap tentu saja para wisudawan yang kami banggakan
mendapat inspirasi dan termotivasi untuk selalu terus mengukir prestasi setelah menjadi alumni dan sampai kapanpun Anda berprestasi di dunia kerja kelak. Pada tingkat institusi, prestasi membanggakan antara lain adalah Universitas Padjadjaran meraih juara 2 kategori majalah dan juara harapan 2 kategori konferensi pers dan siaran pers yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga UNPAD meraih predikat informatif kategori PTNBH dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang penyerahannya dilaksanakan secara daring, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah UNPAD meraih peringkat kelima, institusi produktif, menghasilkan artikel berkualitas tinggi dalam bidang umum, non-kesehatan dan obat, serta peringkat keempat, institusi produktif, menghasilkan artikel berkualitas tinggi dalam bidang kesehatan dan obat, dan pada ajang anugerah hak kekayaan intelektual pada tahun 2020, yang diberikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Pada tingkat nasional, beberapa prestasi membanggakan yang diraih oleh mahasiswa, yaitu antara lain. Pertama adalah tim Smart Watering Zero Energy Based Irrigation System. Prestasi diukir oleh Saudara Diki Abdullah, Saudara Hairul Amin, Saudara Sylvia Dewi Agustin, Saudara Anissa Nurdiah, dan Saudara Salma Wafiah dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Berhasil meraih juara 1 dalam lomba kewirausahaan kemahasiswaan Indonesia yang digelar Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Desember tahun 2020. Prestasi lain diukir oleh mahasiswa dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Saudara Farhan Dwi Gandini, Saudara Andum Jamela dari Fakultas Pertanian, meraih juara 1 dalam kompetisi Duta Kampus SDGs Indonesia kategori kampanye terbaik, yang digelar oleh Bappenas pada Desember tahun 2020. Satu lagi, mohon maaf tidak semua disebutkan, prestasi yang membanggakan diraih oleh Saudara Muhammad Arik Farhansyah Mutiara, lalu Saudara Benhard David Tampu Bolon, Saudara Sarah Hasna Az-Zahra dari Fakultas MIPA, meraih juara 1 dalam kompetisi Huawei ICT tingkat nasional kategori Artificial Intelligence yang digelar oleh Huawei Indonesia secara online pada Desember 2020. Atas semua prestasi membanggakan yang telah diraih tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika dan tentu mahasiswa dan pihak-pihak terkait yang telah bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya untuk mengharumkan nama besar alma mater kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda dan senantiasa memberikan kemudahan kepada UNPAD untuk menjadi yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang saya banggakan. Pada upacara ini, atas nama Universitas Padjadjaran, seluruh pimpinan universitas mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini. Secara khusus, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk masing-masing jenjang. Nah, sekarang mari kita beri aplaus kepada pertama. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Asep Sukma Ibrada dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wisudawan terbaik program Magister diraih oleh Saudara Muhammad Dede dari Program Studi
Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Joni Putra dari program studi bedah mulut Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Mike Lim Zin Ming dari program studi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Muhammad Nurdin Jamil dari program studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya. Wisudawan terbaik dari program Diploma 4 atau S1 Terapan diraih oleh Saudara Andi Frisdita Febrisiani dari program studi Administrasi Keuangan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, sekarang ada wisudawan tertua dari program doktor. Pada kesempatan kali ini adalah Saudara Ulfa Hayati dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam usia 65 tahun 2 bulan 4 hari. Terakhir, wisudawan termuda dari program sarjana adalah Saudara Hana Maryam Solihah dari program studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dalam usia 20 tahun 1 bulan 27 hari. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia serta para orang tua yang kami hormati. Selaku rektor, saya mewakili Unpad ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan semua pemegang kepentingan atas kepercayaan yang diberikan, serta dukungan dalam bentuk material maupun imaterial, yang sangat berarti bagi kemajuan Universitas Padjadjaran. Insya Allah, amanah kepercayaan yang telah diberikan kepada kami akan senantiasa kami jaga dan kami jadikan penyemangat dalam menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagi saudara-saudara wisudawan yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami juga bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada seluruh wisudawan untuk senantiasa menjaga nama baik Unpad. Jadikanlah gelar akademik yang saudara peroleh hari ini menjadi modal awal untuk bisa berkiprah lebih baik, lebih besar, lebih unggul, lebih bermaslahat di masyarakat. Jaga selalu integritas sebagai lulusan Unpad. Karena saudara-saudara adalah insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa yang akan menjadi garda terdepan kelangsungan bangsa ini di masa depan. Saudara-saudara wisudawan yang kami banggakan, setelah prosesi wisuda ini, saudara akan bertebaran dan berkarya di berbagai bidang ilmunya masing-masing, baik di level nasional maupun internasional. Namun kami berpesan agar saudara-saudara selalu menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi dengan alma mater yang sama-sama kita cintai ini. Unpad akan menjadi besar jika seluruh keluarga besar bersinergi dan bersatu, dan mari kita rapatkan barisan, satukan hati untuk mewujudkan Unpad berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Pada hari ini juga Anda tentu di rumah, ditemani orang tua tercinta, tentu patut kiranya saudara berterima kasih sebagai ucapan syukur kepada orang tua ataupun wali yang selama ini telah mendoakan Anda hingga lulus dari Universitas Padjadjaran. Pandemi yang masih kita hadapi ini saya yakin tidak akan menjadi halangan untuk alumni Unpad terus berkarya demi bangsa Indonesia. Mengakhiri pidato ini kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga serta terima kasih kepada para orang tua wisudawan. Pada kesempatan ini kami pun sampaikan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada, pertama, para profesor dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras
mensukseskan acara ini, dan kepada hadirin yang terhormat dan yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, termasuk para orang tua, telah mengikuti prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan lancar dan hikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan membalas semua amal kebaikan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dengan berlipat ganda dan senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.